Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Kabar hangat kali ini datang dari Raffi Ahmad yang langsung masuk ke ruang operasi usai kembali dari pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Wah, kira-kira operasi apa ya yang dilakukan oleh Raffi Ahmad? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar terbaru datang dari Raffi Ahmad yang baru saja menyelesaikan ibadah haji di tahun 2026 ini. Besti, tahu nggak sih keberangkatan Raffi kali ini benar-benar spesial karena ia diketahui berangkat melalui jalur undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Ya alhamdulillah, karena niat aja. Sebenarnya tadinya kok istri nggak ikut. Dia baru sekali berangkat sendiri maksudnya. Tapi alhamdulillah memang mungkin Allah setiap kali kita berangkat itu pasti kalau dipanggil sama Allah, diundang sama Allah itu mau promo haji, kadang kita udah punya uang mau bayar bisa nggak berangkat, ada uang nggak ada uang bisa nggak berangkat, ada yang belum hatinya ini tapi kalau memang dibulatkan ya berangkat, ada yang udah niat sungguh-sungguh tiba-tiba H-1 bisa dia. Jadi alhamdulillah ditakdirkan lancar. Itu doa ibu juga katanya membuat lancar. Ya doa ibu doa istri juga ya. Istri ya alhamdulillah. Selama menjalankan prosesi ibadah di Mekah, ada satu momen yang benar-benar bikin netizen merinding sekaligus terharu nih Besti. Raffi Ahmad membagikan momen saat dirinya berhasil mencium Hajar Aswad di tengah lautan manusia yang saling berdesakan. Perjuangan Raffi buat bisa menyentuh dan mencium batu dari surga itu benar-benar gak mudah. Lewat unggahan videonya, Raffi terlihat sangat emosional dan penuh syukur karena keinginannya tersebut bisa terwujud. Masuk. Baca istighfar. Mabrur ya, Pi. Terima kasih atas doanya untuk semuanya ya. Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah haji selamat. Kita kemarin bisa sampai cium Hajar Aswad di paling depan juga, masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah dapat sholat paling depan. Pas sholat maghrib di depan pintu Ka'bah. Habis gitu bisa dapat doa kumpul azam, terus dapat Hajar Aswad itu karena paling momennya depan. Sama, jadi habis sholat maghrib selesai langsung ke depan kumpul azam langsung sama, jadi udah alhamdulillah. Itu ada sosok besar kayak ngejagain itu tuh kenal atau nggak kenal orang nggak tahu orang mana. Gak cuma soal perjuangan mencium Hajar Aswad, penampilan Raffi selama haji juga mencuri perhatian banget nih Besti. Demi menjalankan rukun haji dengan sempurna, Raffi memilih untuk melakukan tahallul atau membotakkan rambutnya sampai licin. Penampilan baru Raffi yang pelontos ini justru dapat banyak pujian karena ia terlihat lebih segar dan menunjukkan keseriusannya dalam beribadah. Botak. Biro ya, botak. Botak. Ini botak. Malaysia ke Indonesia? Indonesia. Ya aja nih kepala gue diubah-ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Taklet no. Ini. Namun di balik kebahagiaan pulang dari Tanah Suci, ada kabar yang sedikit mengejutkan di Besti. Begitu mendarat di Indonesia, Raffi Ahmad ternyata nggak langsung santai, melainkan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani tindakan operasi. Ternyata selama ini ada benjolan di area bahunya yang cukup mengganggu. Raffi mengaku kalau benjolan itu sudah ada sejak lama, tapi baru sempat ia tangani secara medis setelah pulang haji karena jadwalnya yang super padat. Beruntung operasi berjalan dengan lancar dan Raffi pun langsung membagikan kondisi yang mulai membaik lewat media sosialnya. Ternyata benjolan tersebut diketahui sebagai lipoma atau benjolan lemak nih Besti. Raffi sengaja melakukan operasi segera agar bisa kembali beraktivitas dengan nyaman.
Meskipun baru saja pulang dari perjalanan haji yang menguras fisik, semangat Raffi buat kembali sehat benar-benar patut diacungi jempol. Pokoknya doa terbaik ya Besti buat Raffi Ahmad, semoga cepat kembali pulih dan sehat lagi. Besti, kabar selanjutnya datang dari penyanyi cilik Farel Prayoga yang baru saja merayakan kelulusan SMP-nya tanpa didampingi oleh orang tuanya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar membanggakan datang dari penyanyi cilik yang suaranya pernah menggelegar di Istana Negara. Siapa lagi kalau bukan Farel Prayoga. Ternyata nih Besti, Farel baru saja merayakan kelulusan SMP-nya dengan penuh haru dan bahagia. Duh, gak kerasa ya Farel udah mau jadi anak SMA aja nih Besti. Momen wisudanya kemarin benar-benar jadi hari spesial buat Farel. Pasalnya gak cuma dapat ijazah, Farel juga menyumbangkan suara emasnya loh buat guru dan juga teman-temannya. Pastinya bahagia banget karena ini hal yang dimana nggak bisa diulang setiap hari ya, 3 tahun sekali SMP, habis itu menuju SMA. Aku nyanyi lagu Cinta Untuk Mama yang aku jadi soundtrack ya Amdus kemarin. Nah, di hari bahagianya itu Farel nggak sendirian. Ia didampingi sama sosok yang sudah dianggap kayak orang tua sendiri, yaitu Om Rais. Om Rais sendiri diketahui merupakan tim manajemen yang mengurus karir Farel selama ini. Namun tak hanya karir, Om Rais juga memastikan Farel mendapatkan pendidikan terbaik di usianya saat ini. Ya mungkin karena Farel kan antara saya dengan Farel ini bukan kerjaan aja ya, manajemen dengan artis ya. Karena Farel karena dia artis cilik, kita harus kasih dia haknya belajar, dia sekolah, pendidikan segala macam. Jadi mungkin lebih ini ya, maksudnya lebih diperhatikan tentang pendidikannya dia juga, bukan tentang karirnya aja. Ya saya memang selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik ya. Entah itu pendidikan, nanti di mana nanti kedepannya dia fondasinya semakin bagus ya untuk masa depan dia. Nah nanti dia juga akan melanjutkan di tingkat SMA. Kebetulan dia kemarin lulus lewat jalur prestasi di sekolah Lab School, karena juga kesulitannya sangat sulit untuk bisa tembus ke situ. Wah, keren banget ya Besti, udah langsung diterima di SMA bergengsi lewat jalur prestasi. Nah Besti, memasuki tingkat SMA, tentunya kesibukan di sekolah akan lebih memakan waktu. Apakah Farel Prayoga bakal vakum demi sekolahnya? Tapi saya sudah bicarakan dengan pihak sekolah. Kalau Farel ini kan jam terbang, maksudnya kita juga ada kerjasama dengan luar negeri ya, contoh kayak Malaysia segala macam. Jadi tentunya Farel karena dia salah satu anak yang punya talenta, saya kemarin menanyakan ini di sini berlaku nggak kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka itu di mana anak-anak yang punya talenta dia bisa mengembangkan talentanya dimanapun, tapi sekolah tetap mensupport hal itu. Bukan hanya akademis gitu ya Om? Benar. Tapi nih Besti, di balik tawa bahagia Farel ternyata menyimpan sedikit kesedihan. Saat ditanya soal kabar orang tua kandungnya di kampung, Farel mengaku udah cukup lama putus komunikasi. Apalagi kalau mengingat polemik soal kasus penghasilan Farel yang diduga disalahgunakan oleh keluarganya. Udah beberapa bulan udah nggak kontak sih. Udah nggak kontak, blokir. Farel yang blokir kan? Bukan. Oh mereka. Berarti hari ini juga nggak dikabarin atau seperti apa? Ya gimana mau ngabarin karena emang kita lost contact sih. Tapi ada kecil Farel ada rasa pengen gitu sebenarnya Ya kalau pastinya ada lah, manusiawi lah itu kan sebenarnya kan, mau gimana pun mereka tetap orang tua juga kan, kita respect aja. Meskipun begitu, Farel tetap tegar karena dia merasa Om Rais benar-benar tulus menjaganya. Buat Farel, mereka bukan cuma manajemen tapi udah kayak keluarga sendiri. Sosok ya orang tua sih sekarang buat aku, karena emang kita udah nggak mikir ke pekerjaan sama sekali, ya kayak bener-bener udah kayak anak yang ada di rumah aja sih. Wah, benar-benar dewasa banget ya Besti pemikiran Farel Prayoga ini. Anyway, selamat ya Farel atas kelulusan SMP-nya dan selamat menempuh pendidikan di SMA. Semoga karir dan sekolahnya makin sukses dan lancar jaya ya.
Oke besties, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang gak kalah seru. So tetap di Celebrity Fresh.